Episode 33. Sylvia mengantar Safira ke sekolah menggunakan supir. Ia tak mau diantar Angga. Sylvia masih canggung dengan kejadian semalam. Sylvia mengantar Safira sampai ke depan kelasnya, dan menunggu di ruang tunggu khusus untuk wali murid menunggu. Namun Pak Mardi supir Angga memanggilnya. "Non Sylvia, tadi Tuan Angga nelpon, bilang sama saya ajak Non Sylvia pulang ke rumah, gak usah menunggu. Ada Nyonya Anggi di rumah mau membicarakan soal persiapan pernikahan katanya. Tadi Tuan sudah nelpon Non Sylvia tapi tak diangkat," ucap Mardi supir Angga. Sylvia melihat ponselnya, ia lupa telah mensilen tadi malam karena, dan saat dibuka ada panggilan tak terjawab dari Angga dan Anggita, juga pesan dari Angga yang, isi pesan Angga via "Gak usah menunggu Safira, langsung pulang saja, di rumah ada Mami dan Anggita mau bertemu." Namun via tak niat membalasnya, toh ia juga akan pulang ke rumah untuk bertemu. "Oh iya Pak Mardi, via lupa mensilen ponsel via jadi tidak terdengar," ucap Sylvia pada Pak Mardi dan langsung menuju mobil untuk pergi ke rumah Angga. Di rumah Angga, Angga menghubungi Sylvia namun tak ada jawaban dan mengirim pesan tak ada balasan. Angga termenung, apa via benar-benar marah perihal semalam sampai tak mau menjawab teleponku dan tak membalas pesanku? Batin Angga hingga terdengar deru mobil Anggita parkir di depan rumahnya. Mami Anggi datang bersama Anggita sang putri. Angga sudah menunggu di ruang tamu karena tahu sang mami sudah menuju rumahnya. "Assalamualaikum," ucap Mami Anggi dan Anggita. "Waalaikumsalam," ucap Pak Angga yang sudah menunggu sang mami dan adiknya. "Sylvia dan Safira mana Kak?" ucap Anggita melongok ke dalam sepi. Yang ada Biminah yang membawakan minum karena tahu Nyonya Anggi akan datang berkunjung. Biminah, gimana Bi betah di sini?" ucap Anggita. "Alhamdulillah Non Anggita, Bibi betah," ucap Biminah sambil menyajikan minuman dan cemilan di meja. "Makasih ya Bi, yang betah dan sabar hadapi anak dan cucu saya," ucap Mami Anggita. Angga bersuara. Sylvia sedang mengantar Safira ke sekolah. Biasanya dia menunggu Safira sampai pulang tapi tadi Angga sudah menelpon supir untuk ajak Sylvia pulang. "Tak usah menunggu, mungkin sekarang sedang arah pulang ke sini Mi," ucap Angga dan tak lama suara mobil Angga yang membawa Sylvia tiba. "Pak Mardi makasihnya, via langsung masuk, nanti jangan lupa ingatkan saya jemput Safira," ucap Sylvia pada supir Angga. "Assalamualaikum," ucap Sylvia dan disambut Anggita dan Mami Anggi, karena Angga sedang berganti pakaian, agar setelah obrolan dengan sang mami selesai Angga akan langsung ke kantor. "Waalaikumsalam Kak Via," ucap Anggita. "Waalaikumsalam sayang," ucap Mami Anggi. "Maaf Tante sama Mbak Anggita via membuat kalian menunggu," ucap Sylvia tidak enak. "Mami belum lama baru sampai. Via jangan panggil Tante, panggil Mami, sama seperti Angga sebentar lagi Via akan jadi anak Mami juga," ucap Mami Anggita diangguki Sylvia. "Dan kamu Kak Via jangan panggil aku Mbak lagi dong. Sebentar lagi Kak Via jadi istri Kak Angga, jadi panggil Anggita saja Kak Via," ucap Anggita menggoda Via dan Via tersenyum mengiyakan ucapan Anggita. Tak lama Angga turun sudah rapi dengan baju kantor. Angga terlihat tampan dan bersemangat tidak seperti biasanya, ya mungkin karena sudah ada Sylvia di hatinya yang membuat Angga semangat. "Via, hari ini Mami sama Anggita mau ajak kamu ke butik Anggita untuk flatting baju pernikahan kalian, terus Mami mau ajak Via buat beli barang yang Via mau untuk seserahan," ucap Mami Anggi. Saat mereka sudah berkumpul di ruang tamu, Mami duduk dengan Sylvia dan berhadapan dengan Angga yang duduk satu sofa dengan sang adik Anggita. "Ya Allah Mi, gak usah repot-repot, Via maunya sederhana saja, gak mau merepotkan Mami Anggi dan Anggita," ucap Sylvia tak enak. "Via, ini pernikahan sekali seumur hidup ya, walaupun yang kedua untuk Angga, tapi semoga ini pernikahan terakhir untuk kalian. Mami ingin pernikahan ini menjadi kenangan untuk kalian seumur hidup. Soal undangan, gedung dan catering sudah diatur Anggita," ucap Mami Anggi. "Iya Kak Via, dan baju pernikahan sudah aku rancang spesial buat kalian. Itu kado dari Anggita buat kalian," ucap Anggita. Sylvia tersenyum.
bersyukur dipertemukan dengan keluarga yang baik dan menyayanginya. Angga senang menatap Sylvia tersenyum. Sylvia yang sadar ditatap Angga langsung menunduk. Ya sudah Sylvia, ikut apa kata Mami dan Anggita, ucap Sylvia. Ya sudah, kita ke butik aku dulu untuk fitting, baru ke mall buat beli seserahan, ucap Anggita. Tapi Safira git, ucap Sylvia yang tak tenang meninggalkan Safira di sekolah. Angga bahagia Sylvia begitu memikirkan Safira. Biar Angga yang jemput, dan nanti Angga ajak menyusul kalian, ucap Angga pada yang lain.